Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bertemu kembali dalam pembelajaran PAI. Hari ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Yakub. Kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar 3.14 memahami kisah keteladanan Nabi Yakub. 4.14 menceritakan kisah keteladanan Nabi Yakub. Indikator memahami kisah keteladanan Nabi Yakub alaihi salam, menunjukkan sikap kisah sayang sebagai implementasi pemahaman kisah Nabi Yakub alaihi salam. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Siapakah Nabi Yakub? Nabi Yakub alaihi salam adalah putra Nabi Ishak alaihi salam. Dia mempunyai saudara kembar yang bernama Ais. Sejak kecil Nabi Yakub tinggal bersama ayahnya. Setelah Nabi Yakub dewasa, ayahnya menyarankan beliau untuk pergi menemui pamannya yang bernama Laban. Paman Nabi Yakub tinggal di daerah Paddan Aram, Irak. Nabi Yakub melaksanakan perintah ayahnya itu. Perjalanan Nabi Yakub dari Palestina ke Irak. Jarak dari Palestina ke Irak sangat jauh. Nabi Yakub melewatinya dengan penuh semangat. Bahkan pada malam hari pun Nabi Yakub tetap berjalan tanpa lelah. Karena perjalanan pada malam tak kenal lelah itulah Nabi Yakub diberi nama lain, yaitu Israel, yang artinya orang yang suka berjalan pada waktu malam. Dalam perjalanan yang jauh itu, ia sesekali berhenti untuk beristirahat jika merasa letih dan lesu. Di salah satu tempat pemberhentiannya, karena sudah sangat letih, ia tertidur di bayangan sebuah batu besar. Dalam tidurnya yang nyenyak, beliau bermimpi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengangkatnya menjadi nabi dan rasul Allah. Selain itu, ia bermimpi diberi rezeki yang banyak, penghidupan yang aman damai, keluarga dan anak cucu yang soleh dan berbakti. Anak cucunya kelak akan turun-menurun menguasai bumi. Kedatangan Nabi Yakub di Irak. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Nabi Yakub tiba di rumah pamannya. Kedatangan beliau disambut gembira dan sangat diharapkan, karena pamannya tidak mempunyai anak laki-laki. Nabi Yakub banyak belajar dari pamannya, terutama tentang mengembala binatang ternak. Laban mempunyai 2 orang putri, yaitu Laya dan Rahel. Nabi Yakub dinikahkan dengan kedua putrinya dengan rentang waktu 7 tahun. Pada masa itu, menikahi 2 perempuan adik kakak memang diperbolehkan. Nabi Yakub dikaruniai anak yang cukup banyak. Seluruh anaknya berjumlah 12 orang. Oleh karena itu, keturunan Nabi Yakub disebut Al-Asbat atau suku 12. Nabi Yakub selalu mengajarkan Islam. Nabi Yakub selalu menasehati seluruh putranya agar mereka selalu menyembah Allah, Tuhan yang satu, Tuhan seluruh alam. Sampai menjelang kematiannya pun, Nabi Yakub terus memberikan wasiat kebaikan. Nabi Yakub dan semua putranya pindah ke Mesir. Nabi Yakub mengikuti ajakan salah seorang putranya yang bernama Yusuf.
yang telah menjadi seorang pembesar di kerajaan Mesir. Nabi Yakub meninggal dunia di Mesir pada usia 147 tahun. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga Ananda semua dapat memahami pembelajaran pada hari ini. Baik, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.